Apakah saya memiliki fans? Oh, sungguh aku tidak tahu. Baik, maaf saya agak pelan karena ada sesuatu ya. Jadi kalau kalian masuk ataupun turun ke dunia spiritual hanya untuk mencari nama ataupun pamer ya, itu saya sarankan lebih baik kalian jangan menjadi seorang spiritual. Karena apa? Orang-orang spiritual adalah orang-orang yang rendah hati, mengayomi, penyayang. Dan mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua masih diberikan nikmat Islam ya, jasmani serta rohani. Dan salam hormat, salam sayang kepada seluruh netizen dimanapun kalian berada, seluruh subscriber, seluruh master mbak ter padepokan Sendang Sejagat, ataupun yang non padepokan, ataupun yang non santri. Di kesempatan sore menjelang malam ini saya akan memberikan topik ya. Topik kali ini adalah tanda kebangkitan spiritual. Anda tahu tanda-tanda kebangkitan seseorang spiritual seperti apa? Jelaskan. Baik. Tanda kebangkitan spiritual. Topik kali ini kita akan membahas tanda. Maaf barusan ada tikus ya, karena saya berada di luar. Topik kali ini kita akan membahas tanda kebangkitan seorang yang memiliki kemampuan spiritual. Dan tanda kebangkitan seseorang yang memiliki kemampuan spiritual, yang pertama adalah biasanya ditandai dengan mental ya. Mental yang dulunya mungkin mereka ataupun orang tersebut penakut ketika berada di suatu tempat ya. Maka dari itu ketika spiritual seseorang itu mulai bangkit, maka yang terbentuk adalah mental ataupun mentalnya lebih siap, lebih pemberani, dan lebih bijak, lebih dewasa ya. Satu, di mana orang itu lebih berani, lebih siap, dan lebih dewasa. Yang kedua, memiliki rasa simpati terhadap seseorang. Rasa simpati ini seperti apa, Mas? Rasa simpati ini seperti apa, Ki? Seperti apa, Mas? Nah, rasa simpati ini dalam hal spiritual ini bermacam-macam ya. Namun paling mendasar adalah diantaranya, misalnya ada tetangga sakit membutuhkan pertolongan ya, mungkin baik secara non medis ataupun yang medis. Nah, Anda tidak keberatan dalam arti selalu siap memberikan bantuannya untuk tetangga Anda ya, ataupun orang-orang yang mungkin membutuhkan pertolongan kita. Orang spiritual itu orang spiritual yang sudah berbentuk ya, spiritualnya udah bangkit. Mereka itu ketika ada sebuah pertolongan dari seseorang, itu pasti dia akan selalu siap untuk membantu mereka. Karena apa? Karena hakikatnya kita sebagai manusia adalah berguna bagi yang lainnya. Dan karena fungsi belajar spiritual itu tujuannya adalah memberikan kebermanfaatan untuk banyak
orang, banyak umat, maka kita harus selalu siap dalam keadaan apapun, kecuali kita sedang benar-benar lemah. Dan yang ketiga adalah bisa merasakan energi baik kepada seseorang ataupun pada tempat-tempat tertentu ya, tempat-tempat wingit tentunya. Itu yang ketiga adalah biasa merasakan energi baik kepada seseorang ataupun pada tempat-tempat wingit ataupun pada tempat-tempat tertentu ya. Dan orang-orang yang belajar membuka mata batin, kendalanya itu apa? Kendalanya adalah konsentrasi, yang kedua pemahaman, yang ketiga keikhlasan. Ini sulit ketika seseorang ingin membuka mata batin. Yang paling banyak kendalanya dari para mereka-mereka ya, kecuali saya tadinya. Kesatu adalah konsentrasi, kedua adalah pemahaman, ketiga adalah keikhlasan. Karena mencari titik ikhlas itu tidak mudah, tidak seperti membalikan telapak tangan ya. Dan kok seperti itu? Ya memang faktanya orang itu tidak sabar. Banyak orang awam yang belajar tentang amalan-amalan keilmuan, yang tentang belajar spiritual. Faktanya banyak mereka-mereka yang tidak sabar, termasuk saya tadinya tapi bukan sekarang. Ketika mempelajari apapun, mereka tidak sabar, bawaannya pengen berhasil. Sifat-sifat inilah yang harus kalian jauhkan, yang harus kalian hindari adalah sifat-sifat ambisi, sifat-sifat ceroboh ya, yang harus kalian hindari ataupun kalian jauhi jika kalian masih ingin belajar tentang keilmuan spiritual. Jika tidak, Allahu alam, kita semua tidak tahu. Semua tergantung kalian memilih jalannya. Sifat ambisi, jadi belajar keilmuan itu kuncinya ikhlas dan sabar. Jika kita belajar keilmuan, baik keilmuan ilmu hikmah, ilmu laduni, ilmu spiritual, jika kalian tidak sabar dan ikhlas, maka otomatis akan susah, akan sulit untuk Anda mendapatkan titik ikhlas, titik di mana mendapatkan ilmu itu ya. Lalu yang keempat saya lanjut lagi ya. Yang sekarang yang keempat, ketika kebangkitan spiritual ini sudah mulai terbentuk ya, di antaranya adalah bisa berinteraksi ataupun berkomunikasi secara batin ataupun langsung. Contoh, berinteraksi ini adalah suatu ikatan batin, atau lebih tepatnya kita menyebutnya adalah telepati ya. Ikatan batin itu kalau kita lebih mudah menyebut itu telepati. Pasti Anda paham. Tanpa berbicara kita sudah bisa mengetahui hati keinginan seseorang ataupun keinginan orang lain. Kemudian bisa berinteraksi dengan spiritual ataupun hal-hal yang bersifat gaib. Nah, inilah orang-orang yang ketika kebangkitan spiritual ini sudah mulai terbentuk. Jadi mereka sudah mulai merasakan ataupun bisa berinteraksi dengan orang yang memiliki kemampuan spiritual, yang sama-sama memiliki kemampuan spiritual, ataupun berinteraksi dengan hal-hal yang bersifat gaib ataupun gaib ya, sama aja. Sekarang lanjut, yang kelima adalah kebangkitan spiritual seseorang itu ditandai dengan orang tersebut bisa mengetahui sesuatu penyakit
yang disebabkan baik penyakit itu secara medis ataupun non medis. Jadi kelima adalah kebangkitan spiritual seseorang itu ditandai dengan orang tersebut bisa mengetahui suatu penyakit ya. Penyakit itu entah penyakit non medis ataupun penyakit medis. Dan tentunya orang yang kebangkitan spiritualnya sudah mulai bangkit itu bisa melakukan pengobatan ya, mengobati orang yang mungkin terkena santet ataupun tenung ataupun pelet ataupun yang lain ya. Dan kemudian orang tersebut bisa melakukan pengobatan secara baik secara keilmuan spiritual ataupun dengan cara ruqyah. Ruqyah ini dengan perwujudan doa, tapi orang-orang spiritual yang sudah kemampuan spiritualnya yang sudah terbentuk ya, saat mereka melakukan ruqyah ataupun melakukan doa untuk pasien yang sedang mereka obati, orang-orang spiritual itu akan mudah terkabul doa-doanya ketika mereka membaca bacaan ayat apa saja, pasti insya Allah akan diijabah. Karena apa? Karena orang spiritual itu sudah tertanam di hati dia, di batin dia ya, untuk berguna bagi yang lain. Jadi kalau kalian masuk ataupun turun ke dunia spiritual hanya untuk mencari nama ataupun pamer ya, itu saya sarankan lebih baik kalian jangan menjadi seorang spiritual. Karena apa? Orang-orang spiritual adalah orang-orang yang rendah hati, mengayomi, penyayang, dan mungkin mereka bisa suka terhadap siapa saja. Karena apa? Karena kita semua hakikatnya manusia itu sama, tidak ada yang harus dibeda-bedakan, tidak ada yang harus pilih-pilihkan, karena kita semua itu sama. Semoga paham, dan jika ada jawaban yang perlu ditanyakan ataupun ada sesuatu yang perlu dijelaskan ataupun kalian ingin bertanya-tanya ataupun konsultasi kepada saya, bisa langsung WA di nomor di bawah ini. Ini adalah nomor admin Putra Channel 02 ya. Ini adalah nomor WA saya, nomor pribadi saya, dan kalian boleh menghubungi ataupun boleh konsultasi ataupun bertanya-tanya sesuatu. Barangkali ada yang bisa saya bantu ya, bisa jelaskan masalah-masalah kalian, masalah Anda di nomor WA saya. Semoga bermanfaat, dan jika ada yang kurang paham, komen, nanti saya buatkan yang part 2 tentang ciri-ciri kebangkitan spiritual seseorang. Nanti saya akan buatkan part 2-nya lagi jika ini kurang jelas, karena saya buatnya di luar dan mungkin suara saya kurang jelas. Maaf, saya mohon maaf. Dan maaf saya jarang mengupload video ya, karena ada sebuah kepentingan, ya biasalah, kan kita hidup di dunia ini kan bermacam-macam karakter orang, bermacam-macam kepentingan manusia ya. Jadi ya, semoga kalian mengerti, kalian bisa memaafkan saya kenapa saya jarang mengupload video. Demikian saya akhiri video tanda kebangkitan spiritual ataupun topik tanda kebangkitan seseorang yang memiliki kemampuan spiritual. Yang tadi saya jelaskan ada berapa?
komen, yaitu adalah ada 5 ciri-cirinya ataupun tanda-tandanya ya. Ini tidak ada yang melenceng, ini adalah benar. Dan saya yakin jika di sini adalah ada seorang spiritual ataupun ahli spiritual yang menonton video saya, jika kalian bertanya kepada dia ya, kepada beliau, pasti beliau akan menjawab iya. Karena apa yang saya jabarkan, apa yang saya wejangkan tadi itu adalah memang bentuk tanda kebangkitan spiritual seseorang. Semoga paham dan saksikan video besok, karena insya Allah akan lebih menarik dan akan lebih menegangkan lagi. Ada apakah video besok? Jangan lupa di subscribe, di komen, dan tunggu video besok. Video apakah yang akan meluncur? Penasaran? Saya juga penasaran. Saya akhiri, semoga kita semua diberikan kelancaran, kesehatan, dan apa ya, pokoknya yang terbaik lah buat semuanya, semua subscriber. Begitu juga dengan saya ya, semoga kita semua dapat berkah. Semoga apa yang saya jabarkan bermanfaat, bisa menambah wawasan kalian. Begitu juga dengan saya, bisa memberikan wawasan yang lebih luas kepada kita semua. Dan saksikan video besok. Saya akhiri, terima kasih sebelumnya yang sudah menonton dan sudah subscribe channel saya. Mohon maaf saya agak lemes ngomongnya karena sudah lama saya tidak bikin video karena ada sesuatu ya. Jadi ini kembali agak kaku kalau di kamera. Mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam spiritual seluruh Nusantara, sedunia, dan sejagat raya. Rumaksa ingsun lakon istangaya wara kelawan maka hawa kang tur angkara, senadyan setan gentayangan tansah gawe ro peta hingga kata